butuh sih ya Bib ya untuk orang yang menguatkan seperti itu. Bahkan spiritnya bisa, yuk sama-sama kita datang ke panti asuhan. Gitu kan, mereka kehilangan orang tua, yatim, piatu. Masya Allah bisa kita adopsi daripada adopsi boneka ya, gitu kan ya Allah. Biayanya mahal loh. Itu jadi kan seharusnya spiritnya harusnya itu bukan yang doll tapi spirit yatim ya. Betul. Misalnya i'anatul thalibin itu menjelaskan bagaimana arwah itu seolah-olah setiap malam turun ke bumi mengingatkan kita semua bahwa berbuat baiklah karena nanti di akhirat kamu akan beruntung dan doakan kami karena kami butuh doa kamu. Tapi bukan berarti arwah itu betul-betul datang ke rumah-rumah gitu. Adapun urusan 40 hari ditahlilin itu sebenarnya ya untuk kita mengingat mati, untuk yang ditinggalkan dihibur dan diberi ketabahan dan juga untuk mendoakan arwah tersebut, bukan berarti arwahnya datang gitu. Jadi sekarang nih zaman udah aneh-aneh. Karena emang dulu itu terkenal dengan kayak boneka arwah, kalau sekarang boneka arwah ya. Kalau dulu itu ada Jailangkung, ada Nini Towo kan gitu ya. Maksudnya masuklah itu mungkin bahasanya adalah mereka arwah yang sudah meninggal, padahal itu adalah jin ya Bib ya. Nah kalau kita bicara jin emang kan dalam beberapa riwayat tadi yang Ustadzah juga bilang kan bahwa dia bisa masuk ke berhala-berhala itu. Karena itu kita kemudian dilarang misalnya membuat patung yang kemudian itu ditujukan untuk kesyirikan. Karena jin, iblis, setan bisa masuk ke sana dan itu berarti kita telah menyekutukan Allah gitu. Dengan makanya kalau bisa dihindari gitu misalnya pepatungan bagi orang yang lemah imannya karena khawatir itu diberhalakan. Adapun soal setan, jin, iblis itu Ustadzah tadi sudah menyinggung kan bahwa kita ini ahsan ditakwim, ciptaan yang paling hebat, paling sempurna, paling dahsyat, melebihi malaikat, jin, iblis. Yang terbaik adalah kita. Dan Allah juga jelaskan dalam Al-Quran misalnya bahwa inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya apa yang dari setan itu pasti tipu daya. Gak ada tuh. Kalau boneka dimasukin setan nanti kita jadi beruntung. Atau ada tren di artis-artis luar negeri atau artis dalam negeri misalnya menjadi pengabdi setan. Iya, betul. Agar kemudian laris gitu. Gak ada, karena mereka selalu menipu daya, gak bisa memberikan keberuntungan di ayat ini. Dan dilanjutkan dhaifah. Mereka ini lemah. Jadi gak ada yang lebih kuat dari manusia. Karena itu dalam riwayat Nabi, dalam hadis Turmudi, beliau katakan, wahai umat, semua setan dan iblis takut kepadamu. Umar bin Khattab. Karena memang kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kalau orang soleh itu dia dapat mengendalikan jin, setan, demit, iblis siapapun seperti seorang pawang yang mengendalikan untanya. Masya Allah. Jadi yang penting kita soleh aja. Begitu kita soleh mah nggak takut sama model-model begitu ya Ustaz. Itu banget jadi tantangan buat kita ya Bib ya. Generasi sekarang ini insya Allah mudah-mudahan tambah kuat lagi imannya, tauhidnya. Karena dari awal pun juga ketika kita lahir ke muka bumi ini kan juga dikuatkan tauhidnya gitu kan. Makanya insya Allah mudah-mudahan ini jadi satu muhasabah buat kita, buat keluarga kita, juga untuk lingkungan sekitar, bahkan sahabat kita yang memang mempercayai ini, yuk sama-sama kita nasihati dengan cara yang baik gitu ya. Tapi Ustazah ini kan udah 12 tahun ya sama boneka ini. Emang mungkin ya Ustazah kalau kita bicara secara psikologis orang sampai menganggap kayaknya hidup nih. Atau Ustazah pernah nggak kayak tapi anak-anak Bib yang seperti itu karena memang daya imajinasi mereka tinggi sehingga ketika saya bercerita udah selesai cerita, aku mau ngobrol dong sama Ina, aku mau ketemu, aku mau foto sama Ina, mereka masih nganggep hidup gitu. Bahkan saya pernah lagi juri ya Bib ya di kompetisi tahfiz nih Quran ya. Ini anak ada umur 3 tahun dia maju ke depan, saya lagi juri gitu bahasanya ngejuriin, lihat kan otomatis kita fokus ke peserta. Ini anak 3 tahun dia maju ke depan, samping Ina diajak ngobrol. Mereka imajinasinya tinggi, itulah hebatnya anak-anak. Bahkan pulpen atau mungkin boneka atau yang lainnya mereka anggap hidup.
Apalagi ketika melihat Ina yang geraknya ini lebih kepada tantangan buat saya gimana agar lebih kreatif lagi. Bahkan saya bikin ini Bib, lagu-lagu bahasa Arab itu Ina pun juga ikut nyanyi. Jadi artinya oke, nggak cuma cerita deh, kita coba ngajarin bahasa Arab. Ina ikut juga kosakata bahasa Arab kayak liyadani yumna wa yusra gitu kan. Aku punya tangan kanan kiri, apa aja nih anggota tangannya nih, apa namanya jarinya gitu kan. Al ibhamu asababatu gitu kan, al wusta al binsaru al khinsaru. Jadi dia ikut nyanyi dia gitu. Nyanyi. Dan anak-anak akhirnya jadi lebih mudah lebih menghafal. mudah gitu. Artinya memang saya nggak kepikiran malam-malam ini hidup dengan enggak, justru untuk memang daya imajinasi anak yang tinggi sehingga kita memaksimalkan potensi itu untuk pesan yang bahasa Arabnya atau mungkin kisahnya gitu. Nah, Ustazah itu kan dalam satu hal positif dalam pengertian mengembangkan imajinasi anak sehingga imajinasi anak itu dekat dengan hal-hal yang positif yaitu agama gitu. Nah, tapi di sisi lain kan bisa jadi berdampak negatif. Anak kemudian sudah berimajinasi hal-hal yang bisa membuat anak berpikiran tentang hal yang haram atau bahkan kesyirikan gitu. Nah, langkah Ustazah itu untuk mengantisipasi itu biasanya gimana? Jadi memang ada masa peralihannya Bib ya. Masya Allah ya, untuk dalam Islam pun tahapan metode pendidikan itu ada ketika 0 sampai 7 mereka memang masa bermain, masa imajinasi, eksplorasi, kemudian mengimitasi sehingga kalau misalnya dia lihat, mohon maaf nih ada Spider-Man, ada Iron Man, mereka bisa berimitasi, oh saya juga Spider-Man. Nah, kita bisa masukin di situ Bib kisah-kisah Khalid bin Walid atau mungkin kisah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, bagaimana. Jadi mereka lebih kenal seorang hero sejatinya dalam Islam tuh seperti apa gitu kan. Jadi saya ini tantangan buat saya, wah gimana ya biar anak-anak pun tahu Tariq bin Ziyad, kemudian Umar bin Khattab. 0 sampai 7 saya pakai boneka. Ketika masa peralihan 7 sampai 14 di sini dalam hadis pun jelas Bib bahwa usia 7 ajarkan anak untuk sholat. Ketika enggak mau sholat maka boleh dipukul. Artinya sudah ada reward dan punishment di situ. Anak sudah bisa berpikir lebih logis. Kalau sebelumnya dia berpikir abstrak, nah ini lebih logis, lebih konkret lagi. Oh, kalau aku ngafal Quran nanti aku dapat kamu bisa dapat buku, silahkan pilih buku mana aja. Kamu ke toko buku pilih mana aja. Jadi ada reward. Sedangkan oh kamu kan one day one ayat, satu hari satu ayat. Kok ketika masanya untuk setor kurang nih 2 hari gitu kan, berarti dia tahu oh iya ya aku dihukum nih, uang jajan aku dikurangin. Mereka lebih konkret, lebih tahu. Jadi insya Allah mudah-mudahan sih Bib ya, jadi satu tantangan untuk kita. Gak ada tuh unsur-unsur yang namanya imajinasi yang terlalu berlebihan, karena memang sudah ditetapkan 7 sampai 14 itu udah mulai anak bisa berpikir lebih logis lagi. Tadi kita udah ngobrolin juga soal boneka sebagai dakwah. Nah, kalau orang yang kemudian misalnya ya Ustazah, tadi Ustazah kan singgung tuh, kayak kehilangan anaknya, atau dia hidup sendiri, dia kan pasti butuh sesuatu di luar dirinya untuk kemudian menjadi teman dia. Dan akhirnya kalau yang aneh-aneh sih melihara boneka. Iya betul. Nah, kalau dalam Islam, menurut Ustazah, spirit itu seharusnya dimunculkan dari mana Ustazah ketika seseorang mengalami keadaan-keadaan yang sulit gitu? Tadi kan Habib bilang ya, ketika kita diberikan satu musibah, sebenarnya sih musibah itu sendiri ma'asoban nas min khairin aw syarrin. Musibah itu kadang manusia berpikir adalah yang buruk. Sejatinya yang baik pun juga musibah gitu kan. Artinya Allah pun juga menguji dengan keburukan dan juga kebaikan. Tinggal nantinya kita kembali kepada Allah. Habib mengatakan ketika kita diberikan satu musibah maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada Allah. Kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kemudian ketika kehilangan seperti itu, inilah sosok yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedih atau sedang sendiri. Maka ada sahabat di situ. Shadiquka man abkakala man adhakaka. Ada ulama mengatakan sahabatmu sejatinya adalah yang membuatmu menangis, bukan membuatmu tertawa. Ketika sahabat membuat kita tertawa, udah happy segala macam, tapi sejatinya nangis. Nangis itu artinya apa? Kita ini lemah, kita ini adalah hamba Allah. Ya inilah yang Allah berikan. Allah pengen tahu cintanya seperti apa sih terhadap Allah, dalam gak sih cinta terhadap Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, itu kan satu hal yang sulit juga, berat gitu kan. Tapi Allah gak lihat kita dari segi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, bahkan perasaan kita lebihnya kemana, ke anak kah atau
kepada Allah. Itu saking cemburunya Allah. Ketika kita melakukan maksiat pun diingatkan. Jadi artinya butuh sih ya Bib ya untuk orang yang menguatkan seperti itu. Bahkan spiritnya bisa, yuk sama-sama kita datang ke panti asuhan. Gitu kan? Mereka kehilangan orang tua, yatim, piatu. Masya Allah bisa kita adopsi daripada adopsi boneka ya, gitu kan ya Allah. Biayanya mahal loh. Terus ada yang sampai beli bajunya itu mahal. Aduh. Ada yang ya intinya ada biaya lah. Biaya. Jadi kalau menurut Ustazah ya kenapa gak sekalian anak yatim ya, kita anak jalanan kita adopsi ya, karena pahalanya begitu besar. Betul. Mengusap kepala anak yatim aja kata Rasul itu adalah pembuka pintu surga, ngusap doang gitu. Masya Allah. Itu jadi kan seharusnya spiritnya harusnya itu bukan yang dol tapi spirit yatim ya. Betul. Ana wakafilul yatim fil jannah hakadha. Kata Rasulullah, aku dan yang mengasuh, mendidik, membimbing, yang memperhatikan anak yatim di surga seperti ini kan. Ibaratnya kita nggak mungkin terpisah. Apa nih, jari tengah sama jari telunjuk nggak mungkin terpisah. Nantinya kita pun juga hadirkan seperti itu. Karena emang sih Bib semuanya kembali kepada iman ya Bib ya. Kalau kita beriman, ibaratnya tidak hanya tujuan kita dunia, tapi bahkan tujuan kita adalah akhirat. Sebagaimana doa kita tuh Robbana atina fid dunia hasanah, kita nggak pengen cuma baik dunia, tapi bahkan kita pengen baiknya itu sampai ke akhirat. Itu yang kadang harus ditanemin. Allah tuh lebih baik, maha baik, makanya kasih ujian, kasih kesedihan gitu kan, Masya Allah. Kita juga kalau misalnya nguji seseorang kan harus dari susah dulu ya. Betul. Artinya justru kita berlindungnya kepada Allah ya, karena wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah pelindung utama yang melindungi kita dengan cinta terbaik melebihi cinta ibu kepada anaknya. Masya Allah. Jadi ketika kita down malah kita berlindung kepada arwah, setan, iblis, jin, maka ya itu bukan tempat berlindung yang benar karena mereka justru akan menipu daya kita dan mereka sendiri itu adalah lemah gitu. Bahkan kalau fenomenanya fenomena psikologis, menurut saya ya minta dampingi ke profesional, baik itu psikiater atau psikolog gitu, agar kemudian bisa menyelesaikan masalahnya. Karena kan kita juga agama ini nggak bisa cuman sekedar bilang, wah itu musyrik, itu haram gitu. Kalau dia memang ada fenomena psikologis, problemnya, ya harus didampingi oleh ahli psikologi. Karena memang ada juga yang mungkin pusing juga kali ya dengan temannya, lingkungan sekitar yang menyalahkan dirinya, sehingga dia butuhlah boneka yang hadir ketenangan. Boneka ketika dia curhat cuman diem aja kan, ibaratnya gitu. Menganggap bahwa ini boneka sejati, teman yang memang sejati, yang mendengarkan kala sedih, suka, duka. Tapi kalau misalnya kita ke orang lain pasti tak khawatirnya nih disalahkan lah atau mungkin beda pendapat lah, itu yang tidak menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Makanya ini penting banget, ketika masa down kita dampingi, betul tadi kata Habib, kita ke psikiater, kalau nggak kita ajak untuk ke majlis taklim untuk muhasabah, bisa ya Habib ya? Masya Allah. Tergantung masalahnya lah, kalau masalahnya dia menganggap ini ada rohnya, ada arwahnya, ya agama juga penting kehadirannya. Tapi kalau masalahnya psikologis ya ke psikolog gitu. Karena gitu, saya belajar dalam psikologi itu orang tuh kalau curhat yang paling dasar adalah didengerin. Dengan kita diam mendengarkan. Nah masalahnya kalau curhat ke teman, kadang nih mereka gak diem, gak dengerin malah. Akhirnya ya udah makin down, itu akhirnya mending gue ngomong sama boneka dah. Nah gitu. itu dia. Nah itu kehadiran kita juga penting sehingga kata Nabi 40 tetanggamu di kanan, kiri, depan, belakang itu juga menjadi tanggung jawabmu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang sampai sebegitunya ke boneka, mungkin juga karena lantaran ketidakhadiran kita di hidup dia sebagai tetangganya, kawannya, keluarganya. Memang yang terbaik adalah Rasulullah ya Bib ya. Ketika saya ingat banget ada hadis yang paling panjang itu adalah ketika Sayyidatina Aisyah curhat ke Rasulullah tentang 10 karakter wanita gitu. Itu Rasulullah dengerin coba, Masya Allah ya. Artinya nggak ada komplain di situ, didengerin aja. Itu yang kita butuhin sebenarnya. Karena didengerin aja itu sudah sangat penting, sangat cukup untuk memperbaiki kondisi mental seseorang. Makanya ini ya udahlah ngomong sama boneka gitu. Iya betul. Nah, kemudian Ustazah sebagai penutup obrolan kita nih, Ustazah yang orang yang hidup bersama boneka ini dan sangat mengerti lah
tentang kehidupan bersama boneka. Nah, bagaimana bagi orang itu yang sekarang tuh mungkin nggak sampai menganggap ada rohnya ya, tapi mereka memiliki keterikatan kuat sama boneka. Kadang tuh ada tuh cewek-cewek yang sampai nggak kecil nih ya, kalau kecil udah kata Ustazah 0 sampai 7 masih kita ngerti lah itu waktunya imajinasi. Udah gede nih, tapi sama boneka tuh hubungannya kayak dekat banget. Nggak sampai gitu nganggep ada arwah sih, tapi kayak kalau dia pergi kemana nggak bawa boneka itu nggak bisa. Ya Allah. Nah itu gimana tuh Ustazah orang yang ngerti kan dengan boneka nih? Iya. Kalau kita lihat dulu ya, kalau untuk masa anak-anak sih it's okay, It's Beb, ya. okay. Kalau masa anak-anak, tapi kalau memang sudah remaja bahkan sudah dewasa, ini coba lihat dulu ini kenapa sih, apa yang dibutuhkan. Khawatirnya memang psikisnya yang mohon maaf sedang bermasalah psikologinya. Namanya kan ilmu nafsi ya, tentang kejiwaannya mungkin. Apa sih yang menyebabkan ini kok ketergantungan banget dengan boneka. Nah, makanya ini penting banget kalau misalnya pemuda-pemudi di sana atau mungkin suami istri kalau kasih hadiah tuh ya kalau bisa ya lihat juga, jangan boneka lah ya, ada lagi yang lebih bermanfaat sih ya Bib ya. Iya. Kalau saya pikir gitu kan. Artinya kalau boneka jadinya dia bisa dari Ayang Beb Honey Bunny Sweetie Baby nih bonekanya, jadi dibawa terus kan. Artinya kayak gitu, oke lah, tahadu tahabu, kasih hadiah itu kan wujud cinta kasih sayang, tapi lihat juga yang bermanfaat nggak gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan sih jadi satu muhasabah buat kita, fakir qobla an ta'zima, berpikir sebelum bertindak. Lagi juga untuk itu kejiwaan kan Ustaz ya, lebih kepada dan diperhatiin ini juga ini, sekarang ya. Itu karena zaman sudah aneh-aneh, bahkan tuh ada yang menikah sama boneka loh. Jadi kalau kita sebagai muslim nih akhirnya gimana menjaga hubungan kita dengan boneka ini. Jadi kan ada hablum minallah, hablum minannas, ada hablum minal boneka ini. Nah, agar tetap sehat hubungan kita sebagai seorang muslim dan manusia itu gimana Ustazah? Sebagai orang yang berhubungan. Jadi kalau misalnya aku sendiri gitu ya, gimana sikap kita terhadap boneka untuk hubungan kita lah bahasanya ya terhadap benda. Rasulullah pun juga menamai pedangnya dengan Zulkarnain, artinya terhadap ini kan benda mati. Jadi jangan, mohon maaf, jadi jangan dianggap bahwa apa yang kita miliki seperti boneka ini udah ketahuan benda mati ya sudah. Kita sayang pun Rasulullah sayang juga, dan sayang itu untuk dirawat. Artinya anak-anak pun juga mereka ketika diberikan boneka maka mereka belajar tanggung jawab. Gimana sih cara merawatnya, membersihkannya, kemudian untuk komunikasi bahasa kamu kabarnya sehat, imajinasi mereka kan otomatis bahasa mereka akan terlatih di situ. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih dari itu, mohon maaf ya, itu adalah hal-hal yang sia-sia. Kalau bahasa saya adalah hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya dari sebagian tanda orang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang enggak manfaat. Sia-sia. Ini hal yang sia-sia, yang enggak manfaat ketika menganggap boneka adalah selain untuk bermain masa kanak-kanak, lebih dari itu mohon maaf ini hal-hal yang sia-sia atau tidak manfaat. Paling penting menjaga anggapan kita Betul. kepada boneka. Nah, kalau udah terlanjur, nih, terlanjur udah ke bonekanya itu udah ini berlebihan ya Ustaz. Iya, terus dia mau selesai tuh, Ustaz. Jadi bonekanya tuh biasanya dikemanain, Ustaz? Iya, ya udah pokoknya anggapan kita ini sudah stop, kita berbanyak istighfar gitu kan. Berarti kalau misalnya sudah sadar, oh iya, berarti aku curhatnya kepada Allah. Kemudian aku bertawakalnya ya hanya kepada Allah. Allah yang Maha tahu, Allah yang memberikan ujian, dan Allah juga yang Maha memudahkan untuk menyelesaikannya gitu kan. Kita kembali lagi untuk majlis taklim, kemudian juga sholat. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi ibaratnya ketika kita sholat itu kan curhat kepada Allah. Bahkan ketika akhir kita sujud pun kita minta doa apapun yang kita butuhkan. Bahkan Allah pun juga berikan tidak hanya waktu-waktu yang wajib, bahkan ada juga yang sunnah. Tahajud, Masya Allah gitu kan. Jadi ketika kita ada masalah untuk tenang, kita tahajud. Itu saya ngerasain banget bahwa oh iya ya gitu, Allah cinta banget sama kita. Saking cintanya ketika tahajud aja, siapa hambaku yang memang bangun saat orang lain tertidur lelap. Masya Allah, itu kan sulit. Itu Rasulullah Masya Allah gimana besarnya masalah yang Rasulullah hadapi, tapi ibaratnya nggak ada yang namanya hal-hal yang nggak manfaat seperti boneka jadikan. Ini kan tidak, justru Rasulullah ini senantiasa lebih kencang lagi ibadahnya, zikirnya, kemudian juga tahajudnya. Jadi untuk yang galau,
kembali lagi jawabannya juga galau. God always listening, always understanding. Jadi bonekanya mungkin disedekahin aja ya. Bisa disegerahin. Karena kan kalau udah pengen tobat bonekanya masih di samping, ntar pas pusing kesana lagi. Aduh. Dan itu kata Ustazah bahwa spirit kita sebagai seorang muslim itu banyak lah. Bisa anak yatim, anak sendiri, kemudian anak tetangga dirawat dengan baik, kemudian spirit kita bisa anak jalanan. Intinya siapa yang membutuhkan kaum mustad'afin dalam bahasa Al-Quran yang terdiskriminasi, itulah yang seharusnya menjadi spirit kita. Dan spirit utama kita, seperti kata Ustazah tadi, adalah Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kamu galau, berzikirlah kepada Allah, ingat Allah, dekat kepada Allah, bersujud, lakukan semua aktivitas yang halal, lakukan semua aktivitas yang ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena curhat yang paling utama itu adalah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, tahu kita, dan memiliki solusi terbaik untuk kita. Terima kasih. Sama-sama, Bib. Terima kasih, Ina. Makasih ya, Bib. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Dan salam dan saga, jangan lupa salam buat keluarga. Insya Allah mudah-mudahan nih Kalohan punya pabarkah. Mudah-mudahan kita senantiasa berkah. Empu atun ketiban papan. Mohon maaf ini pantun sampai kapan. Makasih banyak ya, Bib ya. Sehat berkah semua ya. Semoga nanti jumpa kembali dan berkah buat dakwah bonekanya. Amin. Silakan teman-teman untuk share, like, komen, dan subscribe semua video dan channel Cahaya untuk Indonesia untuk menjadi pembelajaran bagi kita, dan silakan di-share juga untuk jadi sedekah bagi kita, karena sedekah tidak mesti dalam bentuk barang atau uang, bisa juga dalam bentuk ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.